Kembali Rafael Struijk, ada ruang tembak bagi Struijk. Timnas Indonesia bersiap memulai perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tergabung dalam grup C yang disebut sebagai grup neraka. Di grup C, skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan tangguh, yakni Australia, Jepang, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Laga perdana Indonesia akan digelar pada 5 September 2024 melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City. 5 hari kemudian, pada 10 September 2024, Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang dua pertandingan penting ini, media Vietnam turut menyoroti nasib timnas Indonesia. TTAU 247VN menyebut bahwa timnas Indonesia memiliki 3 faktor kunci yang bisa membawa kesuksesan, yaitu dukungan federasi, tim yang solid, dan dukungan besar masyarakat. Media Vietnam lainnya, Soha, menilai bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup besar. Menurut Soha, meskipun berada di grup sulit, Indonesia memiliki peluang mengalahkan Bahrain dan Cina. Menurut Soha, dua tim tersebut masih bisa diatasi oleh skuad Garuda, yang membuka peluang untuk melaju ke babak keempat. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia akan menjadi ujian pertama bagi timnas Indonesia dalam upaya mewujudkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Dukungan seluruh rakyat Indonesia sangat dinantikan untuk mengantarkan Garuda terbang tinggi di kancah Asia. Pratama Arhan dipastikan akan tetap dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, Kamis 22/8/2024. Sumarji mengatakan, kasus dugaan perselingkuhan yang saat ini menimpa Pratama Arhan tidak membuat Shin Tae-yong batal memanggil bek Suwon FC itu. Dijadwalkan timnas Indonesia akan melawan Arab Saudi pada pekan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah, Jeddah, Kamis 5/9/2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 10 September 2024. Kabar permasalahan keluarganya itu mengundang kekecewaan dari supporter timnas Indonesia. Sebab, ditakuti Pratama Arhan tidak fokus saat membela timnas Indonesia nanti. Shin Tae-yong pun sejauh ini belum mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Sumarji yakin, kasus yang sedang menimpa itu tidak membuat mental bertanding Pratama Arhan menurun. Mantan pemain PSSI Semarang itu diyakini akan tetap fokus membela tim Merah Putih. Pihaknya siap membuktikan diri bahwa situasinya saat ini tidak menurunkan permainan terbaiknya untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong rencananya akan memanggil pemain timnas Indonesia untuk berkumpul di Jakarta pada 29 Agustus 2024. Setelah menjalani latihan 2 hari, timnas Indonesia akan terbang ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Menjelang dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, diterpa kabar miring mengenai rumah tangganya. Para pendukung timnas Indonesia pun merisaukan masalah psikologis Arhan untuk dua pertandingan penting pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa Arhan tak perlu dilibatkan untuk dua laga timnas Indonesia berikutnya. Sebab, kondisi psikologisnya dinilai bisa berpengaruh terhadap permainan di atas lapangan hijau. Sekalipun begitu, pelatih Shin Tae-yong masih bisa mengandalkan susunan pemain terbaiknya bersama timnas Indonesia pada laga kontra Arab Saudi dan Australia. Posisi Arhan di skuad Garuda sudah mulai tergusur semenjak Maret 2024 lalu setelah Nathan Choeaon dinaturalisasi. Kemudian, bek kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, melakukan debut pada Juni 2024 lalu, dan dia diperkirakan bakal jadi starter lagi untuk laga kontra Arab Saudi dan Australia. Jadi, dengan kehadiran Verdong di dalam skuad, Arhan diperkirakan bakal dicadangkan untuk dua pertandingan tersebut. ST bisa bermain dengan skema 3 bek tengah lagi, dengan Verdong menjadi bek sayap kiri,
selagi Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Jay Itzes bisa menjadi andalan di jantung pertahanan. Martin Paes sudah bisa dimainkan dan akan mengawal gawang. Di sayap kanan, Sandy Walsh bisa diandalkan sejak menit pertama. Tom Hai dan Nathan Choyaon menjadi duet di lini tengah, menopang trio Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk di depan. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan 2 laga krusial menghadapi Arab Saudi dan Australia pada bulan September mendatang. Skuad asuhan Shin Tae-yong akan melawat ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi pada 5 September, sebelum kembali ke tanah air untuk menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 10 September 2024. Menjelang kedua partai penting tersebut, Timnas Indonesia mendapat serangkaian kabar baik yang bisa meningkatkan peluang mereka untuk lolos ke putaran final Piala Dunia. Pertama, kiper FC Dallas, Martin Paes, telah mendapatkan restu dari FIFA untuk membela Timnas Indonesia. Meskipun sempat diragukan karena pernah membela Timnas Belanda U21, kini Paes siap memperkuat skuad Garuda, dengan harapan bisa tampil melawan Australia. Kabar baik berikutnya datang dari Jordi Amat. Bek andalan Johor Darul Tazim ini dipastikan bisa bermain melawan Arab Saudi, setelah hukuman kartu merahnya dikonfirmasi hanya berlaku untuk 1 laga. Terakhir, Marcelino Ferdinand baru saja mendapatkan klub baru, Oxford United, setelah kontraknya dengan KMSK Deinze berakhir. Kepindahan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tambahan dan kepercayaan diri bagi Marcelino menjelang laga-laga penting bersama Timnas. Dengan persiapan yang semakin matang dan kabar baik yang datang, Timnas Indonesia kini berada dalam kondisi yang lebih siap untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia tentu akan menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda. Media Korea Selatan menyebut Timnas Indonesia bertambah kuat setelah FIFA mengabulkan banding PSSI terkait perpindahan asosiasi Martin Paes. Chosun menyoroti soal dampak kehadiran Paes buat Timnas Indonesia. Kiper berusia 26 tahun itu dinilai akan membuat tim Merah Putih bertambah kuat untuk mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Paes juga diberitakan menambah daftar pemain naturalisasi pada era Shin Tae-yong. Kini sudah ada 12 pemain naturalisasi yang siap membela Timnas Indonesia. Sebelumnya Paes sudah dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia usai PSSI berhasil memenangkan sidang banding di FIFA. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya, Minggu 18 Agustus. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Martin Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, mengumumkan bahwa Martin Paes resmi telah didaftarkan dan bisa memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan bahwa FIFA telah resmi memberikan pengesahan atas izin Martin Paes untuk pindah kewarganegaraan menjadi WNI. Alhasil, kiper 26 tahun kelahiran Belanda itu resmi menjadi pemain naturalisasi yang bisa memperkuat Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui